Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tema 4, Sehat itu penting. Subtema 1, Peredaran darahku sehat, dan kita masuk ke pembelajaran ketiga. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak kelas 5, perhatikan wacana berikut ini. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang bekerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti, termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Apakah yang dimaksud kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan tanggung jawab adalah sikap yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjadi tanggungannya tanpa diperintah orang lain. Baiklah anak-anak kelas 5, kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain secara kodratnya. Setiap manusia akan berinteraksi, baik interaksi antar individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Interaksi antara seorang ibu dengan anaknya merupakan contoh interaksi antar individu. Contoh lain interaksi antar individu adalah seorang siswa bertanya kepada gurunya tentang materi pembelajaran. Seorang anak menyapa teman saat bertemu di jalan, dan seorang anak menolong temannya yang terjatuh. Seorang guru berbicara di depan muridnya merupakan contoh interaksi individu dengan kelompok. Contoh lain interaksi individu dengan kelompok antara lain, orang berpidato di depan halayak pada suatu acara, ketua kelompok dengan anggotanya saat berdiskusi, seorang ustadz yang berceramah dalam pengajian. Interaksi kelompok dengan kelompok ditunjukkan oleh dua tim sepak bola dalam sebuah pertandingan sepak bola. Contoh lain, interaksi kelompok dengan kelompok antara lain, pertandingan basket antar sekolah, suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain saat pembelajaran di kelas, permainan gobak sodor. Baiklah anak-anak kelas 5, interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Namun, interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi dua macam, yaitu interaksi yang mengarah ke persatuan dan interaksi yang mengarah ke perpecahan. Interaksi yang mengarah ke persatuan contohnya antara lain bergotong royong membersihkan lingkungan dan mengadakan musyawarah untuk melaksanakan pemilihan ketua kelas. Interaksi yang mengarah ke perpecahan contohnya antara lain saling mengejek teman dan berkelahi dengan teman. Baiklah anak-anak kelas 5, masyarakat Indonesia hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia yang memiliki beragam karakteristik. Karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda-beda. Meskipun berbeda, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik, karena dengan interaksi yang baik akan dapat mendukung pembangunan nasional. Berikut ini upaya yang dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. Pertama, mengadakan kegiatan kerja bakti.
Kedua, mengumpulkan dana untuk membantu salah satu warga yang sakit. Ketiga, mengadakan musyawarah ketika terjadi suatu masalah. Keempat, mengadakan pementasan kesenian daerah. Baiklah anak-anak kelas 5, kekuatan sebuah masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Contohnya pantun berikut ini. Turun ke payah memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk kampung, hasil mufakat hidup bahagia. Masih banyak contoh pantun yang mengandung nasihat. Pertama, tentang pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Contohnya pantun berikut ini. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Baiklah anak-anak kelas 5, pantun tersebut sangat bermakna. Maknanya adalah setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya. Perkumpulan untuk membicarakan masalah bersama hingga mencapai mufakat. Untuk lebih memahami pantun yang berisi nasihat, baiklah hari ini tugas kalian cobalah buat sebuah video berpantun yang mengandung nasihat yang berdurasi maksimal 5 menit. Coba kalian jelaskan juga makna atau arti pantun tersebut. Setelah itu kirimkan tugas tersebut kepada Bapak. Baiklah anak-anak kelas 5, demikian pembelajaran tema 4 sehat itu penting, subtema 1 peredaran darahku sehat di pembelajaran ketiga. Bapak harap penjelasan Bapak pada pagi hari ini dapat membuat kalian mengerti. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.